Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Hadidah, NIM 22334028 dari kelas 2A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perserapan. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ners Linda Marni SPD Eskep MKes. Baiklah, materi yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang berkumpul membentuk suatu berkas. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Selanjutnya ada fungsinya. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua sebagai pusat pengendali tanggapan, yang ketiga alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf bisa kita lihat seperti berikut. Struktur sel saraf. Yang pertama, setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan infus ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan infus dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Selanjutnya yaitu jenis sel saraf. Jenis sel saraf ini terdiri dari 5 jenis berdasarkan bentuknya, yang pertama unipolar neuron, yang kedua bipolar neuron, yang ketiga interneuron, yang keempat piramidal sel, dan yang kelima motor neuron. Kemudian terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama sel saraf sebagai sensorik atau saraf aferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi menghantarkan infus motorik dari susunan saraf fungsi ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermed atau asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Selanjutnya, sistem saraf. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, terbagi atas 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer atau tepi, terbagi 2, yaitu 12 pasang saraf serabut otak, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Yang ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar, terdiri dari 2 bagian juga, yaitu yang pertama susunan saraf simpatik, yang kedua susunan saraf parasimpatik. Selanjutnya yaitu ada otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, yang ketiga otak tengah atau mesencephalon. Kemudian otak berdasarkan bagian-bagiannya dapat kita lihat seperti gambar berikut. Selanjutnya anatomi otak dan bagi-bagiannya. Anatomi otak dan bagian-bagiannya, yang pertama ada otak besar atau cerebrum, berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas yang pertama bagian belakang oksipital atau pusat penglihatan, yang kedua bagian samping temporal sebagai pusat pendengaran, yang ketiga bagian tengah atau parietal,
pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, tekanan. Dan yang keempat antara bagian tengah dan belakang, yaitu berfungsi sebagai pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Selanjutnya itu ada otak kecil atau cerebellum, berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Selanjutnya itu ada otak tengah atau mesencephalon, terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol, menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah terdapat dua bagian, yaitu ada talamus atau pusat pengatur sensoris, ada hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu, mengatur selera makanan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus atau pusat refleks mata. Pelindung otak terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tengkorak, yang kedua ruas-ruas tulang belakang, yang ketiga 3 lapisan selaput otak. Yang pertama ada durameter, yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua arachnoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik berisi cairan cerebrospinal. Yang ketiga epimeter, penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya yaitu ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Yang pertama banyak mengandung ganglion otak, yang kedua pusat pengatur gerak refleks fisiologis atau denyut jantung, pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin, dan batuk. Kemudian ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Berfungsi yang pertama sebagai penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua, memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Di bagian dalam ada akar dorsal yang mengandung neuron sensorik, akar ventral yang mengandung neuron motorik. Kemudian pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Sumsum tulang belakang dapat kita lihat pada gambar berikut dan bagian-bagiannya. Kemudian ada saraf tepi atau saraf pariper. Sistem saraf pariper dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, 4 pasang saraf gabungan. Yang ketiga, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spina, 8 pasang saraf leher servikal, 12 pasang saraf punggung torakal, 5 pasang saraf pinggang lumbal, 5 pasang saraf pinggul sakral, 1 pasang saraf ekor koksigial. Selanjutnya itu ada nervus cranialis. Nervus cranialis terbagi menjadi 12 nervus, diantaranya yang pertama nervus olfactorius, mensarapi indera penciuman. Yang kedua nervus opticus, berfungsi mensarapi indera penglihatan, tajam penglihatan. Yang ketiga nervus oculomotorius, mensarapi gerakan bola mata dari dalam keluar. Yang keempat nervus trochlearis, berfungsi sebagai mensarapi gerakan bola mata ke bawah dan samping kanan kiri. Yang kelima, nervus trigeminus, berfungsi mensarapi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Yang keenam, nervus abducens, yaitu berfungsi sebagai mensarapi gerakan bola mata ke samping. Yang ketujuh, nervus facialis, berfungsi mensarapi otot wajah, lidah atau pengecapan. Yang kedelapan, nervus auditorius, berfungsi mensarapi indera pendengaran, menjaga keseimbangan. Yang kesembilan, nervus glossopharyngeus, berfungsi mensarapi gerakan lidah dan menelan.
Yang ke-10, nervus vagus, berfungsi mensarapi parigi laring, gerakan pita suara, dan menelan. Yang ke-11, nervus accessorius, berfungsi mensarapi gerakan kepala dan bahu. Dan yang terakhir, nervus hypoglosus, berfungsi mensarapi gerakan lidah. Selanjutnya yaitu ada nervus cranialis, dapat kita lihat pada gambar berikut dan bagian-bagiannya. Sistem saraf perifer seperti gambar berikut. Kemudian saraf otonom. Yang pertama ada SSO, meninggalkan korda spinalis dan mempersarapi otot jantung dan polos serta kelenjar. Yang kedua ada SSO involunter, yaitu tidak disadari. Yang ketiga, sistem saraf autonom dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf simpatis, yang kedua sistem saraf parasimpatis. Kemudian sistem saraf otonom, yang pertama ada sistem saraf simpatis, yang kedua sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis terdiri dari 25 pasang simpul saraf terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang sehingga disebut juga saraf thoracolumbar. Yang keempat, praganglion pendek. Kelima, praganglion, yaitu urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Kemudian postganglion, yaitu urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Sistem saraf parasimpatis, urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu, berpangkal pada medula oblongata. Kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis, terbagi menjadi dua bagian saraf, yaitu saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.